teman-teman Ignite GKI. Senang sekali bisa jumpa kembali dalam ibadah Ignite GKI. Pada hari ini akan dilayani oleh Angels dari GKI Taman Aries. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Tentunya kita semua bersyukur karena hanya melalui pertolongan Tuhan saja, kita semua dapat bersekutu bersama di sini. Dan sekarang, mari kita berikan salam damai kepada teman-teman atau anggota keluarga yang ada di rumah masing-masing. Nah, hari ini kita merayakan Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus yang membawa karunia untuk setiap orang percaya. Dan ajaibnya, setiap orang pasti memiliki karunia yang berbeda-beda. Seperti kami yang hari ini melayani, berasal dari grup Angels, yang merupakan grup remaja pemuda GKI Taman Aries. Dan masih banyak teman-teman lain yang memiliki karunia yang berbeda-beda. Tapi kita dipersatukan dalam Kristus. Karena itu, mari kita nyanyikan Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Teman-teman, Yesus pernah berkata agar kita tidak jatuh dalam pencobaan. Sebab roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dalam iman, kita memang merayakan keberagaman karunia. Akan tetapi, tidak jarang keberagaman ini menyebabkan iri hati, bahkan perpecahan. Kadang kita tidak mau mengalah dengan orang lain, atau bahkan membandingkan diri kita dengan orang lain, sehingga menyebabkan kita tidak puas dengan diri kita sendiri. Karena itu, marilah kita renungkan dosa dan kesalahan kita. Bapa kami yang baik, ampunilah kami apabila kami sering tidak puas dengan diri kami sendiri. Kami lupa bersyukur dan malah membandingkan diri kami dengan orang lain. Perbedaan yang Kau anugerahkan kepada kami justru menjadi pemecah, bukan pemersatu. Ampunilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. teman-teman yang terkasih. Injil Yohanes 16 ayat 33 menyatakan kepada kita semua bahwa semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Oleh karena itu, jangan lagi ragu pada kasih-Nya, dan kobarkanlah terus kasih itu dalam hidup kita. Dan biarlah apinya berkobar dalam hatiku.
Baik teman-teman muda, kita siapkan diri kita untuk berdoa. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, terima kasih untuk satu kebaikan yang Tuhan beri pada kami, sehingga kami memiliki satu kesempatan yang indah untuk mendengarkan kembali firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus yang pimpin dan memberikan terang dalam hati dan pikiran kami, menolong kami semua dalam memahami apa yang akan kami baca dalam firman-Mu dan apa yang kami dengar dan renungkan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca bagian Alkitab kita dari Roma pasal 12 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian disampaikan pada kita. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan, berbagilah kita yang mendengar, yang memahami, dan yang melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Salam untuk teman-teman muda dimanapun saat ini kalian sedang beribadah. Kita bersama-sama beribadah pada minggu ini secara khusus di dalam merayakan Hari Pentakosta. Karena ini masuk dalam Minggu Pentakosta. Dan seperti biasa, ketika kita berbicara tentang Pentakosta, maka salah satu tema atau topik dalam percakapan tentang Pentakosta atau perayaan itu terkait dengan Roh Kudus. Nah, ketika kita berbicara tentang Roh Kudus, maka ada bagian lagi yang kita bisa renungkan, yaitu berkait dengan karunia-Nya. Makanya tema kita minggu ini, dia diberi judul Karunia Roh, dibilang, dalam kepelbagaian. Nah, kita mau bicara tentang karunia roh. Seringkali kita bertanya, sebenarnya saya ini punya karunia roh nggak? Kan begitu ya. Atau seringkali juga kita bisa saja mengatakan bahwa menunjuk orang lain yang punya karunia roh.
dia punya karunia roh. Orang yang di sana punya karunia roh. Tapi pertanyaannya, saya punya nggak karunia roh itu? Karunia roh itu sama nggak dengan bakat? Gitu ya. Apakah bakat itu sama dengan karunia roh? Nah, ketika kita ngobrolin tentang karunia roh, ada banyak pertanyaan tentunya. Kita menyadari bahwa kalau berdasarkan pembacaan Alkitab kita, ya, bahwa ternyata semua orang itu diberikan karunia roh oleh Allah. Ya, semua orang itu diberikan karunia roh oleh Allah. Kok bisa begitu? Dari mana itu pendapat itu? Karena kalau kita membaca di dalam Alkitab, ya, Alkitab menceritakan salah satunya di dalam Roma pasal 12 yang kita baca hari ini. Itu menceritakan tentang ada macam-macam karunia roh. Disebutkan di situ. Ini baru satu bacaan. Kalau kita baca di kitab Korintus, di situ juga diberitahukan ada macam-macam karunia roh. Jadi ada kepelbagaian karunia roh yang Alkitab beritakan, sampaikan pada kita. Diberikan Allah berdasarkan kasih karunia-Nya pada masing-masing orang. Jadi karunia roh itu bukan hanya karunia roh itu artinya bernubuat. Dia bisa bernubuat, saudara nggak bisa bernubuat, lalu saudara bilang, wah saya nggak ada karunia rohnya nih. Atau ada orang yang berbahasa roh, lalu kita bilang, wah dia punya karunia roh. Lalu saudara tidak mempraktekkan itu, lalu kita bilang, wah saya nggak punya karunia roh. Ternyata kesaksian Alkitab nggak seperti itu. Jadi Alkitab sekali lagi menyaksikan bahwa karunia roh itu bermacam-macam. Makanya temanya kepelbagaian. Tapi satu hal di situ, karena dia bermacam-macam, dia banyak begitu ya. Dan itu berdasarkan kasih karunia, bukan berdasarkan pada upaya yang kita kerjakan atau latihan-latihan kita. Seperti misalnya bakat, ya tentu ada sesuatu yang diberikan Tuhan, tetapi dia berkembang karena latihan-latihan begitu. Nah, karunia ini berdasarkan kasih karunia diberikan Tuhan bagi kita. Masing-masing orang itu diberikan sesuai dengan kasih karunia-Nya. Nah, kalau begitu, kita bisa mengatakan bahwa tidak ada orang sebenarnya yang percaya kepada Kristus, yang hidup dalam Roh Kudus, itu tidak memiliki karunia. Kata kepelbagaian bermacam-macam itu menunjukkan bahwa karunia itu tidak diberikan pada satu orang saja. Tapi karunia itu diberikan Tuhan kepada banyak orang. Nah, kita seringkali menolak panggilan Tuhan itu karena alasan ini. Jadi kita harus benerin dulu nih. Seringkali kita bilang, wah saya nggak punya karunia-nya tuh untuk melayani di situ. Saya nggak punya karunia untuk melayani. Nah, kata-kata itu tuh apakah benar gitu? Kalau berdasarkan kesaksian Alkitab, ternyata persoalannya bukan karena kita tidak memiliki karunia. Karena apa? Karena karunia Tuhan itu tidak pilih kasih. Nah, kita bilang, begitu banyak ya Tuhan menganugerahkan karunia-Nya berdasarkan kasih-Nya. Supaya semua orang, tiap-tiap orang memiliki kasih karunia Tuhan. Karena itu kasih karunia Tuhan itu Allah itu tidak memberi dengan pilih kasih. Yang mungkin terjadi adalah bahwa kita yang memilih-milih kasih karunia Allah untuk kita. Nah ini nih persoalan kita. Jadi sekali lagi, kasih karunia Allah itu tidak pilih kasih. Tetapi yang mungkin terjadi adalah bahwa kita memilih-milih kasih karunia Allah untuk diri kita. Dan itu yang membuat kita akhirnya melihat bahwa, oh saya tidak punya kasih karunia, saya nggak punya karunia roh di sana. Saya tidak punya, jadi saya tidak mau, tidak bisa, atau tidak berkehendak, atau tidak berkeinginan untuk melayani. Melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dengan cara pandang seperti itu. Nah karena itu, hari ini saya ajak anak-anak muda untuk memahami itu ya. Jadi kalau saudara sampai saat ini bilang, saya nggak punya karunia rohani. Kita bilang, kamu punya. Karena kasih karunia itu diberikan Tuhan untuk sebuah tujuan. Yaitu untuk sebuah maksud Tuhan. Untuk pembangunan. Nah karena itu dalam percakapan tentang karunia roh ini sebetulnya
Ada beberapa prinsip yang diceritakan dalam Roma pasal 12 ini yang kita harus pahami terkait dengan karunia roh itu. Bagaimana kita menghidupi, ya, menjalani apa yang Tuhan sudah beri pada kita, kasih karunia-Nya itu. Nah, ini prinsip-prinsip ini yang seringkali jarang untuk dibicarakan. Kita hanya berdebat, kita hanya seringkali diskusi tentang kamu punya karunia rohani atau tidak, dia punya karunia rohani yang ini tidak punya. Padahal kesaksian Alkitab Tuhan memberi menurut kasih karunia-Nya pada tiap-tiap orang. Nah, prinsipnya apa sih yang kita harus sadari dalam menghidupi karunia roh yang Tuhan beri itu? Ya, yang macam-macam itu. Yang dikatakan ada yang mengajar, ada yang melayani, ada yang memimpin, bahkan ada yang memberikan kemurahan hati. Itu juga sebuah karunia dari Tuhan. Nah, prinsip yang pertama nih, ya anak-anak muda, dalam menggunakan karunia rohani kita, karunia roh itu. Yang pertama, kalau kita baca di ayat 3 itu, dibilang begini, prinsip pertama, orang yang memiliki karunia itu, dia harus belajar juga untuk menguasai dirinya di dalam karunia yang dia miliki. Jadi prinsip pertama, orang yang dianugerahi karunia roh itu, maka prinsip pertama dia harus belajar untuk apa? Untuk menguasai dirinya. Nah, pertanyaannya kenapa kita harus menguasai diri dalam menjalankan atau melakukan panggilan yang berdasarkan karunia rohani kita, karunia roh kita. Karena gini, karena tujuan Allah itu memberi karunia itu supaya kita ambil bagian dalam membangun tubuh Kristus. Jadi karunia diberikan Tuhan supaya kita itu membangun tubuh Kristus, membangun kemuliaan Tuhan dalam kehidupan ini. Bukan untuk membesarkan diri kita. Nah ini nih, ini perlu dicatat nih. Jadi karunia rohani diberikan Tuhan buat kita supaya kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan untuk membangun tubuh Kristus, persekutuan umat, bukan untuk membesarkan diri kita. Jadi ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk tubuh Kristus. Nah ini penting, karena jangan sampai begini. Ketika Tuhan memberikan karunia rohnya kepada kita, maka karena kita tidak menguasai diri kita, maka di dalam situasi itu, maka karunia rohani ini yang tadinya merupakan sebuah anugerah, sebagai berkat, sebagai anugerah dalam sebuah tujuan Tuhan, justru ketika kita nggak kuasai diri kita, itu menjadi sumber perpecahan. Kita menjadi apa? Menjadi orang yang bertanding antar karunia. Jadi orang yang memiliki karunia itu bisa jatuh, justru karunia yang dia miliki justru membawa dia jatuh pada pencobaan. Nah, situasi ini nih bisa kita baca, kita lihat ya. Kalian nggak perlu dijelaskan lebih lanjut, kalian bisa lihat dalam kehidupan. Ada orang yang punya karunia mengajar. Ada orang punya karunia mengajar. Jadi kalau kita nggak kuasai diri kita, ya karunia. Karena kan kita perlu menguasai, karena kita daging. Daging itu punya hasrat, punya keinginan. Dan hasrat kedagingan kita itu ingin membesarkan diri kita. Lalu Tuhan kasih karunia sebagai berkat untuk tujuan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita nggak kuasai daging kita, nggak kuasai hasrat kita, maka karunia yang tadinya jadi anugerah itu jadi pencobaan buat kita. Kenapa pencobaan? Karena kalau kita nggak kuasai, kita akan memakai karunia roh yang Tuhan beri sebagai anugerah untuk membesarkan diri kita. Meninggikan nama kita. Nah ini yang dicatat di dalam Alkitab untuk diingatkan. Bukan hanya kita memiliki karunia, tetapi bagaimana menggunakan karunia itu dengan baik benar di hadapan Tuhan. Nah itu yang pertama. Jadi orang yang memiliki karunia, kita semua yang sudah dianugerahi karunia, maka ada prinsip yang pertama. Kita harus menguasai diri kita di dalam menghidupi karunia roh yang Tuhan beri. Lalu yang kedua nih, kalau kita baca di ayat-ayat 6 gitu ya. Yang kedua prinsipnya gini. Jangan iri. Jangan ngebet. Tapi juga jangan rendah diri. Dan juga jangan nafsu untuk memiliki karunia yang Allah berikan pada orang lain. Karena Alkitab sudah bilang,
Tiap orang dikasih karunianya masing-masing menurut kasih karunia Tuhan. Nah, seringkali kita itu cemburu pada karunia orang lain yang Tuhan beri. Dan karena kita pingin jadi seperti dia, ingin mendapatkan karunia seperti itu, lalu kita ngebet. Atau sebaliknya, karena kita merasa nggak punya itu, kita rendah diri. Dan kemudian itu menghambat pertumbuhan kita. Nah, kita mau bilang begini ketika dia bilang tentang karunia roh yang berbagai itu, mau mengatakan bahwa ayo fokuslah pada karunia yang Tuhan beri padamu. Gitu. Jangan fokus untuk melihat karunia yang Tuhan beri pada orang lain, lalu kamu cemburu dan ngebet pingin memiliki karunia yang orang lain miliki yang dari Tuhan. Sehingga kita nggak lihat bahwa kita juga diberikan karunia roh oleh Tuhan. Dan ya apa yang Tuhan beri itu kita tidak pandang. Sehingga kita tidak bertumbuh di dalamnya. Nah, karena itu prinsip yang kedua. Kita harus belajar untuk tidak iri, tidak ngebet, tidak rendah diri, tidak nafsu untuk memiliki karunia. Tetapi fokus pada karunia yang Tuhan beri pada diri kita. Karena kecemburuan, keinginan untuk memiliki karunia orang lain membuat kita akhirnya tidak menyebarkan karunia Tuhan yang Tuhan beri bagi kita. Nah, belajar di situ yang kedua tuh prinsipnya. Yang ketiga, prinsipnya itu kalau kita belajar dari ayat 7 sampai 8. Yang ketiga apa? Yang ketiga, anak-anak muda, kalau dikatakan kamu diberikan karunia oleh Tuhan, maka yang ketiga, jangan suka nyembunyiin karunia. Karunia itu bukan harta karun yang harus disembunyikan. Tapi karunia itu adalah satu berkat yang harus dibagikan. Karena tujuan Allah memberikan itu supaya kita bisa berbagi. Menjadikan karunia itu sebagai sebuah persembahan hidup kita. Jadi karunia itu bukan ditabung, saudara-saudara. Saudara punya karunia bukan buat disimpan, buat hari tua, bukan. Saudara diberikan karunia bukan untuk diendepin, dikubur, menjadi pegangan, bukan. Jadi jangan simpan. Karunia yang Tuhan beri itu, Tuhan kasih supaya kita bisa ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Karunia itu dipersembahkan kembali dalam pekerjaan Tuhan. Nah, kalau kita simpen karunia itu, kita endepin, maka karunia itu nggak membangun siapa-siapa. Padahal tujuan karunia diberikan itu untuk membangun. Tidak membangun diri kita dan juga tidak membangun orang lain. Tapi kalau karunia itu Tuhan beri dan kita pakai, kita persembahkan kembali di dalam karya dan panggilan kita, maka banyak orang tuh akan bertumbuh dan dibangun di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, itulah yang prinsip ketiga kalau kita ayat 7 sampai 8 itu tadi dia bilang, kalau jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani, disuruh. Jika kita punya karunia untuk menasihati, baik kita menasihati, diajak. Bukan karena bisa melayani, tapi disimpan buat apa? Nggak berguna. Karena tujuan kasih karunia diberikan bukan untuk sekali lagi menjadi perhiasan di dalam diri kita yang kita simpan dan sembunyikan. Justru dia harus dipersembahkan kembali. Nah, yang terakhir, dari ayat 8 kita belajar bagaimana kita membagikan karunia rohani itu dengan hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas itu apa sih? Hati yang ikhlas itu hati yang memang memberikan tanpa pamrih. Karena memang kita menyadari bahwa karunia roh ini itu kan dari Tuhan. Tuhan beri pada kita, semuanya berasal dari Tuhan. Tuhan karuniakan pada kita, ya sudah kita bagikan saja. Itu hati yang ikhlas itu begitu. Menerima karunia roh dan kemudian membagikannya dengan tanpa pamrih. Dengan tanpa mengharapkan imbalan. Dengan tanpa untuk mendapatkan pujian. Keikhlasan tuh di situ. Karunia roh itu menjadi sebuah persembahan dalam hidup kita. Nah, hati yang ikhlas itu begitu.
Ketika dia melayani, dia memberikan dengan hati yang ikhlas, menjadi persembahan pelayanannya itu. Ketika dia mengajar dengan hati yang ikhlas, jadi persembahan pengajarannya itu. Ketika dia misalnya menasihati, maka nasihat itu menjadi persembahan. Di situ keikhlasan. Nah, hati yang ikhlas ini diperlukan di dalam sebuah panggilan untuk menggunakan karunia roh. Karena dalam hati yang ikhlas, membuat kita itu menjadi pribadi yang rajin di dalam menggunakan karunia roh itu. Dan bukan hanya rajin, tapi di situ juga dikatakan ada sebuah sukacita yang kita miliki. Karena itu di dalam setiap pelayanannya, yang dilakukan dengan hati yang ikhlas akan menghasilkan sebuah sukacita. Ada kegembiraan dalam melayani. Keikhlasan memberikan satu semangat. Keikhlasan memberikan kita sebuah penguatan. Sehingga kita tahu, saya menerima dari Tuhan. Dan saya mempersembahkan kembali kepada Tuhan. Nah, ini yang kita belajar, yang kita harus pegang. Jadi bukan persoalan lagi, bagi kita itu bukan persoalan lagi. Kita punya karunia roh atau tidak. Karena Alkitab bilang, Tuhan memberikan sesuai dengan kasih karunia-Nya. Nah, karena itu kita ingat bagaimana kita menghidupi karunia roh ini. Selain dengan memiliki hati yang ikhlas untuk menghasilkan satu kerajinan menggunakan karunia dan juga kegembiraan sukacita di sana. Kita diajar juga poin yang ketiga tadi, bahwa kita jangan simpan karunia roh yang dari Tuhan sebagai sebuah benda yang berharga di dalam hidup kita untuk disimpan saja, tetapi dia menjadi berdaya guna ketika dia dipersembahkan dalam kehidupan dan pelayanan kita. Lalu poin yang kedua tadi, mengingatkan kepada kita apa? Jangan menjadi anak muda yang cemburu, iri, dan rendah diri atas karunia roh yang Tuhan beri pada orang lain. Tapi ayo fokus, lihat karunia roh yang Tuhan persembahkan, yang Tuhan berikan bagimu. Dan kemudian ketika kau fokus di situ, maka di situ pun Tuhan akan pakai hidupmu untuk kehidupan ini. Dan yang pertama tadi, jangan lupa selalu ingat bahwa karunia roh itu dari Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kita yang menerima karunia roh ini ada dagingnya. Jadi kuasai kedagingan kita. Kuasai hasrat kita. Karena ketika kita menguasai itu, maka karunia roh itu akan kembali bagi kemuliaan Tuhan. Bukan untuk meninggikan diri kita. Jadi anak-anak muda GKI yang saat ini kita beribadah bersama, mari ayo persembahkan kembali karunia roh yang Tuhan sudah kasih kepada hidupmu. Tidak ada kata mengatakan saya tidak punya karunia roh. Yang ada mungkin sekali lagi kita yang pilih-pilih karunia roh yang mana yang kita ingin miliki. Tapi Tuhan memberi supaya engkau dimampukan untuk melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, bagi tubuh Kristus, bagi dunia. Dan dunia memerlukan anak-anak muda dengan semangat Pentakosta. Semangat yang dipenuhi dengan Roh Kudus untuk berkarya bagi kehidupan ini. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kami diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Kau memberikan kami bukan hanya kasih karunia, tetapi juga karunia rohani. Karunia roh di situ. Supaya kami boleh ambil bagian di dalam panggilan Tuhan untuk tubuh Kristus dan dunia ini. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau mampukan anak-anak muda yang mendengar firman pada saat ini. Kiranya firman itu menyapa hati dan pikiran. Sehingga tidak ada lagi anak-anak muda yang berkata pada dirinya, saya tidak bisa ambil bagian dalam panggilan Tuhan karena saya tidak memiliki karunia roh. Tapi firman Tuhan ingatkan dia bahwa dia pun adalah anak muda yang diberikan kasih karunia oleh Bapa. Dan juga kami berdoa supaya anak-anak muda juga tidak hanya menyimpan segala kasih karunia dan segala karunia yang Tuhan beri baginya. Sehingga dia hanya menyimpan dan tidak mempersembahkan itu menjadi bagian bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan yang menolong kami semua. Tuhan yang menopang kami semua di dalam panggilan ini. Tuhan berkati semua anak-anak muda yang saat ini bergumul di dalam pekerjaan dan karirnya. Bergumul dengan pergumulan pasangan hidupnya. Bergumul dengan kehidupan tanggung jawab dan panggilan sebagai anak di tengah-tengah keluarganya. Bergumul juga sebagai anak-anak muda yang memiliki panggilan di dalam gereja Tuhan. Bergumul dalam anak-anak muda yang memiliki panggilan di dalam kehidupan masyarakat. Dan bergumul dalam setiap pergumulan pribadi, baik pekerjaan, baik kesehatan, ataupun persoalan-persoalan yang ada. Kami memohon kiranya Roh Kudus yang terus boleh menopang, menguatkan, meneguhkan setiap pribadi. Supaya setiap pribadi ditopang dengan iman dan pengharapan dan cinta kasih yang daripada Kristus. Tuhanlah yang memberkati. Kami juga mau berdoa buat seluruh pelayanan anak-anak muda. Gereja-gereja Tuhan. Tuhan berkati pelayanan-pelayanan anak muda. Tuhan yang membangkitkan, Tuhan yang meneguhkan anak-anak muda di setiap gereja untuk berperan serta ambil bagian dalam pertumbuhan dan perkembangan kehidupan anak-anak muda gereja Tuhan. Tuhan berkati gereja-gereja yang ada. Semuanya Tuhan rahmati di dalam panggilan itu. Kami juga berdoa buat peran serta anak-anak muda dalam masyarakat dan Indonesia ini. Bangsa negeri ini. Tuhan beri kecerdasan kepada anak-anak muda. Tuhan berikan hati untuk menggunakan karunia rohnya yang daripada Tuhan. Supaya anak-anak muda Kristen secara khusus, mereka itu berdampak membangun kehidupan bersama ini. Dalam kasih karunia, di dalam cinta kasih. Untuk memberikan pertumbuhan pengembangan yang baik. Mendatangkan rahmat Tuhan yang tersedia bagi negeri ini. Tuhan berkati melalui anak muda. Ke depan bangsa ini semakin baik bertumbuh di dalam kebersamaan, kesatuan, dan juga kesejahteraan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah ampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kepada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata demikian. Mengucaplah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita berikan persembahan kita sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan dengan cara transfer ke rekening gereja masing-masing.
Teman-teman, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh dikumpulkan di sini hanya oleh karena berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin bawa persembahan kami, kiranya persembahan kami boleh berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita lanjutkan semangat Pentakosta dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan terus merayakan keberagaman karunia roh yang kita miliki dalam semangat persaudaraan. Karena kita semua satu di dalam Tuhan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah di kuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas asa, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman. Dan sekecil baptisan dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, Tuhan berpesan, jemaatkan nurut firman-Nya, berkasih-kasihan. Saudara, mari terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dengan kasih karunia, dengan hikmat dan kebaikan yang daripada Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang memampukan engkau untuk memenuhi panggilan hidupmu dalam kasih karunia dan karunia yang daripada Tuhan. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurna. Walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi jarak
bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu.